Ya, masih dipasar luaskan dalam dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio JC 107.7 FM. Suara peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC, apa kabarnya? Pada kesempatan siang hari ini di Jumat penuh barokah, tentunya semoga Mitra JC senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya tetap berada di dalam keadaan sehat walafiat, tetap diberkahi oleh Allah. Dan tentunya kita bersyukur pada Allah pada siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah. Meskipun hanya lewat udara ataupun lewat streaming, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kebersamaan kita, tali ukhuwah Islamiyah kita untuk senantiasa mempererat silaturahmi kita. Tak lupa Mitra JC, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra JC yang dirahmati di kesempatan siang hari ini, Mitra JC, alhamdulillah ada program yang tentunya sudah kami siapkan untuk Mitra JC, program yang sangat menarik sekali, dikemas dengan sedemikian rupa hingga narasumber kita adalah anak-anak muda yang sangat luar biasa sekali, yang tentunya menaruh kepedulian kepada generasi-generasi agar sama-sama lebih baik lagi dengan Islam. Dan tentunya pada kesempatan siang hari ini kita berada di Muslim Young Talk, ya, di program kita pada hari ini. Muslim Young Talk berarti Muslim muda bicara, ya. Kalau bahasa Inggris artinya kasarnya seperti itu. Dan alhamdulillah sudah hadir narasumber kita. Ya, mungkin beberapa minggu lalu sebelum Lebaran ya kita sudah bertemu dengan beliau, kita sudah berdiskusi dengan beliau. Beliau merupakan Ketua Umum Prima DMI Jakarta Utara dan mungkin Mitra JC sebagian sudah ada yang tahu siapa nama beliau. Iya, beliau adalah Ustadz Fikriana atau biasa dipanggil Bang ya. Karena emang Bang Fikri ya. Iya, betul. Iya, karena emang biasa nggak mau lebih dekat dengan remaja-remaja, mau lebih dekat dengan pemuda, jadi tentunya lebih akrab dipanggil Bang aja ya, betul. Bang Fikri. Dan tentunya pada kesempatan siang hari ini Mitra, kita akan sharing tentang ngaji sosmed. Ya, apa sih ngaji sosmed? Atau ngaji di sosial media atau apa sih sebenarnya? Nanti kita akan bahas langsung, ngobrol, berdiskusi dengan narasumber kita itu Bang Fikri. Nah, sebelumnya kita sapa dulu Bang Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kalau Bang Fikri semangat, ketular saya semangatnya ya. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah, Bang? alhamdulillah. Masya Allah. Dari rumah ke sini tentunya cukup jauh ya kalau jalan kaki ya. Ya, betul-betul. Iya. Tapi tentunya Mitra JC, terima kasih Bang Fikri sudah hadir sama-sama di siang hari ini. Tentu kita akan bahas tentang ngaji sosmed. Tapi tentunya sebelum kita bahas lebih lanjut nih Bang, mungkin Bang Fikri ingin menyapa terlebih dahulu Mitra JC dan mungkin juga sahabat-sahabat Prima DMI yang lain yang mungkin sedang menyaksikan kita di kesempatan siang hari ini. Silakan Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semua via online, dan saya ucapkan jazakumullah khairan kasir kepada Radio JC dan khususnya Bang Bobby yang siang hari ini menemani saya live ya di acara Muslim Young Talk. Dan saya ucapkan selamat bergabung juga mitra-mitra saya, sahabat-sahabat saya yang bergabung di live Instagram Prima DMI Jakarta Utara, YouTube-nya Prima DMI DKI Jakarta, dan tentunya TikTok saya Fikri Zain Elhub. Selamat menonton dan menyaksikan semuanya. Saksikan terus kegiatan ini sampai akhir, karena seperti yang saya sampaikan di poster itu bahwa hari ini bakal ada door prize gitu ya. Oke, mungkin itu saja sih sapaan pertama saya buat sahabat-sahabat tentunya Mitra JC sekalian. Ya, terima kasih Bang Fikri. Jadi Mitra JC ya, ada door prize nanti untuk Mitra dan juga sahabat-sahabat Prima DMI yang sedang menyaksikan kita pada kesempatan siang hari ini. Dan mungkin ya nanti akan dikasih tahu ya door prize-nya apa. Ya. Tapi tentunya jangan, intinya adalah Mitra JC harus menyaksikan acara kita siang hari ini sampai selesai. Dan kali ini Mitra JC kita akan membahas tentang ngaji sosmed. Nah, ngaji sosmed, ya, ngaji kan ya mengkaji ya,
memperdalam, belajar sosmed, apa belajar sosial media atau apa nih? Nah, nanti kita akan bahas nih sama Bang Fikri. Bang, kira-kira apa nih yang mau disampaikan tentang sebenarnya apa sih ngaji sosmed itu? Baik. Oke, sebelumnya tadi saya lupa tuh kalau masalah bank itu ya, Bang Robi ini sebenarnya di Prima sendiri ya kan, karena ini saya harus sering-sering menyampaikan tentang Prima karena hari ini jadwalnya Prima DMI Jakarta Utara. Sebelumnya bank itu ya, kalau bank itu memang panggilan di kami Prima DMI. Kalau ke perempuannya Empo biasanya gitu. Karena kita kan Prima DKI sendiri ya, yang ada di DKI karena kan orang Betawi gitu kan. Jadi kalau ke yang laki-lakinya manggilnya Abang, kalau yang ke perempuan manggilnya Empo. Oh, bukan Neng ya? Kalau Neng kan Sunda. Itu kalau di Jawa, kalau Prima Jawa Barat mungkin manggilnya Neng Teteh gitu ya. Kayak gitu sih. Kalau kami sendiri Abang dan Empo seperti itu. Nah, ngaji sosmed nih ya, Bang Bobi. Iya, Masya Allah. Soalnya teman Prima saya juga ada namanya Robi, gak jauh beda ya. Bang Bobi, jadi mitra JIC sekalian juga. Nah, kenapa ngaji sosmed yang kami ambil gitu ya? Sebelum ke situ tentunya ngaji yang tadi disampaikan oleh Bang Bobi sendiri, ngaji itu mengkaji atau mempelajari, betul banget. Jadi ngaji itu mempelajari atau belajar gitu kan, belajar sosmed, sosial media. Sebenarnya ini ada nih pertentangan antara kita menyebutnya ini sosial media atau media sosial gitu kan. Bener. Ada orang yang bilangnya sosmed gitu kan, sosial media. Ada juga yang bilang medsos, media sosial. Sebenarnya keduanya gitu kan. Sebenarnya keduanya sama aja gitu Bang Bobi. Kalau sosial media itu bahasa Inggrisnya sebenarnya. Sedangkan media sosial itu di bahasa Indonesia kan kayak gitu. Ya, karena memang orang Indonesia terbiasa menggunakan bahasa-bahasa harian itu, ada yang pakai bahasa Inggris juga ya. Padahal itu bahasa Inggris tapi kita kayak udah biasa gitu ngobrolnya gitu kan, media sosial media padahal itu bahasa Inggris gitu kan. Bilangnya nggak bisa bahasa Inggris padahal itu sosial media aja udah bahasa Inggris gitu kan. Apalagi anak-anak yang sering main FF nih gitu kan. Itu udah FF ya sering bahasanya itu bahasa Inggris semua gitu kan. Jadi nggak usah belajar bahasa Inggris, mereka udah bisa. Rata-rata ada cerita gini Bang Bobi ya nih sedikit. Temen saya dia pinter bahasa Inggris, bahkan sampai jadi guru bahasa Inggris di tingkat SMA gitu kan. Saya tanya, belajarnya di mana, kursusnya di mana. Ternyata dia nggak belajar, nggak kursus, nggak privat dan lain sebagainya. Ternyata dia bilang gini, saya bisa bahasa Inggris dari PS, main PS. Itu. Oh, jadi gitu ya. Jadi kalau mau bisa bahasa Inggris main PS dulu gitu ya? Nggak juga. Ya. Mungkin setiap orang punya cara masing-masing untuk suksesnya gitu ya. Nah, ngaji sosmed, kenapa yang kita ambil itu ya? Jadi memang zaman sekarang itu zamannya sosial media gitu Bang Bobi. Khususnya di kalangan remaja. Saya pernah mendengar orang tua kami berbicara gini ya. Tolong anak muda sekarang rem sosial medianya. Namanya rem itu kan berhenti kan. Berhenti baik sejenak ataupun selamanya, itu namanya berhenti. Tapi saya sendiri punya prinsip kayak gini. Kami sendiri di Prima, dan saya sampaikan ke teman-teman Prima saya juga, anggota-anggota saya. Kita ini jangan pernah sekali-sekali untuk mengerem sosial media gitu. Salah kalau kita harus mengerem sosial media. Kenapa? Kalau ketika kita mengerem sosial media, maka kita akan menjadi anak muda yang terbelakang, kuper kalau bahasanya, kurang pergaulan, kurang informasi, kurang update gitu kan. Sedangkan kan update-update sekarang dari yang aneh-aneh gitu kan sampai yang benar-benar luar biasa itu kan lewat media sosial, lewat mana lagi gitu kan. Kalau kita ngobrol itu kan dikit ya, terlalu sempit, tidak luas seperti sosial media gitu. Nah, maka dari itu kita ini jangan mengerem, justru sosial media ini diarahkan gitu. Penyampaiannya itu bukan direm, tapi sosial media harus diarahkan. Seperti itu Bang Bobi mungkin. Iya, jadi pengertiannya adalah tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan sosial media ini untuk hal-hal yang positif. Iya, betul. Iya, jadi kata Bang Fikri tadi ya bahwasanya kenapa sih kita mengangkat tema tentang ngaji sosmed? Jadi lebih kepada bagaimana anak muda ini atau kita menggunakan sosial media itu untuk manfaat ya, bukan mudorot. Jadi kita ambil manfaatnya. Jadi jangan sekali-kali mungkin berhenti ya terhadap sosmed. Kalau misalkan itu membawa kemanfaatan buat kita, kepositifkan. Karena kan memang juga ada sosial media yang bagi dia itu banyak sekali
apa namanya istilahnya itu yang negatifnya gitu. Jadi ada namanya puasa sosmed. Gitu. Puasa sosmed. Itu ada. Betul. Ya, tapi memang itu balik lagi ke individu ya. Iya, betul. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim atau apalagi kita seperti Bang Fikri ya, seleb TikTok, Masya Allah. Jadi memang harus tiap hari dan itu menyebarkan informasi-informasi atau sesuatu yang positif. Jadi jangan berhenti ya, karena memang tiap hari itu juga banyak mereka yang posting-posting yang buruk gitu ya. Iya, betul. Kalau kita lihatnya yang buruk-buruk aja, akhirnya konsumsi positif ini hilang kalau kita nggak masuk ke media sosial tersebut gitu kan. Nah, sebenarnya yang tadi Bang Robi singgung TikTok itu, kenapa saya masuk ke TikTok? Tujuan awalnya bukan saya pengen lihat yang goyang-goyang, yang negatif, yang kayak gitu-gitu. Karena memang pada awalnya pasti begitu orang mikirnya. Betul, banyak banget kayak gitu. Karena memang awalnya TikTok masuk Indonesia itu memang seperti itu awal-awalnya. Yang kayak siapa? Bowo itu kan. Bowo, yang dia ngadain. Bowo Alpenliebe. Iya itu, pertemuan apa gitu kan namanya. Gitu kan, sampai harus bayar yang datangnya. Ya, akhirnya yang sekarang ngehujat malah pada di situ semua, di TikTok semua. Kenapa? Karena memang perubahannya itu, kemajuan TikTok ini sangat pesat sampai hari ini gitu kan. Dan sekarang ini, biarpun TikTok tidak menjadi sosial media platform yang menghasilkan uang paling banyak, saat ini kan platform yang menghasilkan uang paling banyak itu masih dipegang sama YouTube. Tetapi platform yang paling banyak peminatnya saat ini TikTok gitu. Terbukti dari followers yang dilihat di TikTok itu, sekelas artis sendiri, kalau mereka bikin YouTube itu sebulan masih ratusan ribu, atau puluhan ribu gitu kan. Sedangkan kalau dia bikin TikTok itu udah bisa nyampe 500-900 ribu dalam sebulan gitu. Perbedaannya seperti itu. Sayang saya bukan artis ya. Sebenarnya betul itu sendiri betul ya? Jadi kendala saya sebenarnya dalam bermedia sosial. Gimana caranya nih? Saya bukan artis tapi pengen viral gitu, pengen terkenal. Tujuannya bukan sekedar pengen terkenal, tapi agar dakwah-dakwah kita bisa tersampaikan, agar kegiatan-kegiatan misal di Prima DMI ada kegiatan bisa tersampaikan secara menyeluruh, secara luas kayak gitu. Maka dari itu ya ngaji sosmed ini, program ngaji sosmed ini tentunya Mitra JIC jangan sampai ketinggalan karena akan saya bahas kupas tuntas sekemampuan saya perihal hal-hal tersebut. Karena kami sendiri punya program namanya how to bikin viral remaja masjid. How kayak to gitu. bikin viral ya. Iya. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesia. Iya, betul. Begitu Bang Obi. Masya Allah. Iya, jadi tentunya Mitra JIC Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya adalah sekarang ini banyak sekali media-media sosial yang perlu kita manfaatkan untuk menjadi corong informasi kebaikan ya. Konten-konten yang positif. Apalagi kita yang mungkin nggak suka ngeliat yang buruk, pasti kan pengennya kita berbuat baik ya, Bang ya. Nah, berbaik juga bisa lewat sosial media ya, kita upload kegiatan-kegiatan positif ya. Kalau Bang Fikri kan ceramah ya atau kultum ya kan. Enggak kultum juga, kalau kultum kuliah 7 menit kali ya. Ini kuliah terus rantum ya berarti. Kuliah terus rantum ya. Ya tentunya inilah yang menjadi pembicaraan kita Mitra JIC pada siang hari ini, bahwa tentu sosial media nggak bisa kita kesampingkan karena memang kalau kita bicara sosial media hari ini itu bahkan mempengaruhi perilaku anak-anak remaja, betul nggak Bang? Betul banget. Kayak kemarin tuh yang lagi viral. Yang apa tuh? BTS Meal. Itu mempengaruhi perilaku banget ya nggak? Itu katanya ada yang ini juga ya, apa sih namanya? Sampai digugat apa gimana gitu, saya nggak terlalu ikut banget sih. Nggak, intinya adalah yang kita mau bicarakan adalah sosial media ini benar-benar merubah perilaku anak-anak sekarang ya kan. Jadi sampai tergila-gila, bahkan sampai beli bungkusnya doang ratusan ribu gitu kan. Ngantri nah, berjam-jam. apalagi kalau misalkan itu bisa kita pakai untuk hal-hal yang positif kan pasti dampaknya luar biasa. Pasti. Ya itu yang apa sih yang warna ungu itu ya? Nah, yang warna ungu itu. Itu benar-benar itu dalam nggak nyampe seminggu loh itu. Benar-benar viral sampai filternya itu ada di ini ya, di TikTok. Di TikTok ya. Orang-orang saya dengar beritanya di TikTok itu katanya ada yang ngantri dari subuh baru dapat jam 8 gitu. Ngantri 300 orang, Masya Allah banget. Ini kekuatan milenial ya. Iya. Kalau misalkan itu aja dilakukan untuk menyampaikan Islam, ya kan, menyampaikan dakwah.
wah berapa banyak orang tuh yang terinspirasi ya. Iya, iya. Nah, cuma memang sayangnya kita masih PR kita ya untuk membuat Iya, fandom itu Tapi istilahnya. iya betul. Tapi gini ya Bang Robi, kalau kata saya memang PR ini harus segera diselesaikan kalau bagi saya ya. Iya, Kenapa? PR-nya nggak selesai gitu. Iya kalau kita ngomongnya PR terus ya Bang Robi, nggak selesai-selesai nanti. Benar. Karena 2020 sampai 2035 itu memang Indonesia akan diisi oleh lebih banyak anak muda yang namanya bonus demografi itu. Sekarang ini kalau Bang Bobi perhatikan, ulama-ulama, para habaib, orang tua kita sudah banyak yang mendahului kita. Memang itu sudah bukan rahasia umum, rahasia alam lagi. Memang mungkin udah banyak dibahas di mana-mana gitu, di pemerintahan, di masyarakat, di tokoh agama, di pengajian-pengajian, di sekolah-sekolah. Memang Indonesia kan diisi oleh lebih banyak remaja. Nah, berarti ketika Indonesia diisi oleh lebih banyak remaja, ya kan anak muda, berarti orang tuanya memang udah berkurang. Nah, itu mungkin udah nggak aneh lagi sebenarnya ketika awal Januari banyak habib ulama yang meninggal sampai bahkan setelah Idul Fitri banyak yang meninggal tokoh itu saya nggak aneh sebenarnya. Yang justru saya merasa lebih ini lagi ya tertantang untuk benar-benar harus mempersiapkan anak muda baik diri saya pribadi ataupun teman-teman di sekeliling saya gitu Bang Robi. Iya, jadi memang intinya adalah karena memang anak muda ini nongkrongnya udah nggak di kafe lagi ya kan, maksudnya sudah jarang ya. Mereka lebih cenderung nongkrong di sosial media, ya. Meskipun di rumah tapi nongkrong di sosial media. Di kafe tapi semi online semi online ya di kafe tapi sambil berseluncur main games gitu ya. Main game atau online lah intinya. Betul. Jadi intinya Mitra JC ketika kita sebagai seorang muslim dan kita peduli tentang generasi kita, maka kita harus melihat kemana kecenderungan anak-anak muda pada hari ini, dan kecenderungan mereka ada di sosial media. Pokoknya tuh wah udah nggak bisa dipisahin tuh sama anak muda itu ya, nggak bisa dipisahin, nggak bisa kalau dipisahin mungkin dia gimana begini sendiri kali ya. Wah gabut itu, gabut. Nah Bang, kita balik lagi nih ke pertanyaan, ke diskusi kita. Jadi sebenarnya seberapa penting sosial media itu bagi seorang muslim atau mungkin juga bagi kita anak-anak muda, seberapa penting nih, seberapa besar manfaat atau juga dampaknya buat kita secara individu atau secara garis besar masyarakat? Iya, kalau bagi saya, kalau seberapa itu diukur dari persentase misalkan, misal dari 1% sampai 100%, tentunya bagi saya pribadi, sosial media ini penting, sangat penting sampai 100% bagi saya. Kenapa? Karena memang sekarang zamannya media sosial, sekolah sudah online, beli makanan online, terus bersih-bersih rumah online, semua serba online, maka dari itu harus 100%. Kuncinya adalah kita online ini harus dikontrol gitu, bukan dilepaskan begitu saja, apalagi direm, jangan sampai. Nah, maka dari itu sahabat-sahabat mitra sekalian, sahabat-sahabat saya di Facebook, di YouTube, di TikTok juga, harapan saya adalah ketika kita menjadi seorang orang tua atau kita sebagai kakak yang punya adik memainkan media sosial, jangan terlalu dilepas banget, kita harus kontrol gitu kan, khususnya anak kecil kita lihat tontonannya apa aja. Boleh tuh orang tua nih, pesan saya banget, dan mungkin akan saya sampaikan terus-terusan ketika saya live di sini untuk sosial media gitu kan. Karena ini di ajang dakwah saya juga, mungkin jangan sampai saya berdakwah tapi saya nggak mengingatkan. Jangan, kalau bisa nih ya, saya juga sering menerapkan di sekolah saya, di tempat kerja saya juga, di lingkungan saya juga. Sekali-kali boleh tuh dicek tuh handphone anaknya gitu kan, kalau lagi iseng-iseng dicek gitu kan. Jangan sampai mereka itu ngomong gini, ketika ngecek handphone mereka, mereka bilang gini, apa sih, jangan so tau dong, ini kan privasi. Jangan sampai kayak gitu, karena ada orang tua, anaknya sendiri ngomong kayak gitu. Jangan sampai orang tua punya anak yang seperti itu. Maka dari itu, ingatkan sedini mungkin kalau bagi saya gitu. Jangan sampai mereka udah terbiasa, karena udah mendarah daging, ketika kita ingatkan seperti itu akan susah. Maka dari itu, ini yang misal masih awal-awal, masih ada waktu, yuk sama-sama untuk ingatkan agar jangan sampai mereka itu terjerumus gitu kan untuk membuka sosial media itu ke hal-hal yang negatif seperti itu ya. Nah, selain itu pentingnya media sosial untuk anak muda khususnya zaman sekarang,
Banyak banget. Kalau tadi presentasenya, kalau sekarang manfaat dari segi dakwahnya. Itu sangat banyak banget. Jangan sampai sahabat-sahabat sekalian, Mitra JIC atau teman-teman sahabat Prima DMI Jakarta Utara, sahabat Prima DMI DKI Jakarta, atau sahabat-sahabat TikTok saya yang tercinta sekalian, jangan sampai dakwah kita itu hanya secara offline. Kita pinter ngaji kitab, kita bagus bacaan Al-Qur'annya, kita fasih dalam membaca Al-Qur'an. Terus kita melihat sudut pandang dari sisi sosial media ini, apaan sih sosial media gitu kan. Udah sekarang ngaji aja, nggak usah pakai media sosial segala gitu kan. Nah, justru yang seperti itu yang salah gitu. Nah, hal itu nggak boleh dilakukan gitu kan. Maka dari itu berdakwah itu bukan hanya secara offline tapi secara online juga. Itu penting banget ya. Ketika di TikTok yang tadi saya bilang, ketika di TikTok banyak yang goyang, persentase misal awal-awal itu persentase yang TikTok yang goyang itu sampai 100 orang. Jangan sampai 2021 atau 2000 berikutnya ini yang goyang masih 100%. Maka dari itu saya mengajak kepada semua pendakwah-pendakwah muda, yuk masuk ke TikTok gitu kan. Tujuannya apa? Untuk membumi hanguskan atau minimal mengurangi gitu kan konten-konten yang negatif yang ada di TikTok gitu kan. Sehingga anak muda atau adik-adik kita itu bisa ada pilihan. Gitu. Karena di TikTok saya sendiri teman-teman bisa lihat, alhamdulillah nih kenapa baru FYP di saya ya kayak gitu. Alhamdulillah banyak banget. Kenapa nggak kemarin-kemarin? Karena memang ya konten-konten positif itu baru bermunculan akhir-akhir ini. Mungkin teman-teman sekalian juga rasakan. Seperti itu Bang Bobi. Ngomong-ngomong tentang FYP ini saya belum tahu artinya apa sih? FYP itu for your page. Jadi for your page. For your page berarti hadir di beranda mereka, beranda pencarian mereka. Iya. Kayak gitu. Insyaallah ya, ngeri. Jadi emang nggak bisa ditinggalin ya sosial media itu. Jadi memang kalau misalkan kita tanya seberapa penting sosial media itu ya tentu pada hari ini penting sekali ya. Penting banget ya. Dulu kalau misalkan tahun 2000 kita waktu SMA Bang ya, ini nggak terlalu nggak dilirik ya, biasa aja gitu ya. Waktu SMA betul nggak sih? Yang apa tuh? Apa aja sosial media? Sosial apa media. aja? Apa aja kan waktu itu belum ada TikTok. 2005 kalau saya ingat itu. 2015. 2015 atau 2012 Baru ya. 2012 lah baru banget 2012, itu. ya. Facebook dan lain-lain lah ya. Kawan-kawan menyusul baru. Kalau saya ingatnya soalnya di YouTube. YouTube itu 2015 booming-boomingnya tuh. Kalau Facebook ya sebelum-sebelumnya. Iya. 11, Intinya 10 adalah itu. memang dulu itu nggak menjadi sebuah hal yang penting ya. Maksudnya biasa aja mengisi kekosongan gitu kan. Lagi sedih nih gitu ya. gitu. Betul kan? Waktu nggak ada yang nemu kan cuma sebatas itu kan. Iya, karena beli handphone aja mahal dulu itu. Iya, dulu beli handphone mahal, cukup menguras kantong ya. Tapi pada hari ini ketika memang televisi-televisi juga sudah banyak ditinggalkan gitu ya. Oleh anak-anak muda gitu, mungkin yang nonton TV ya ada juga anak muda, cuma kayak banyak paling intensnya. Iya. Lalu berganti ke sosial media, maka ya kita nggak bisa menyampingkan sosial media. Iya, betul. Justru ini menjadi itu balik lagi menjadi corong akan ya mau orang itu menyampaikan kebaikan, mau keburukan itu pasti bisa ya. Berita hoax dan lain-lain itu pasti ada. Iya betul. Makanya sekarang kan kenapa ada namanya hoax gitu kan, undang-undang IT gitu kan. Dulu nggak ada kayak gitu-gitu. Mau ngehujat siapa juga nggak ada kena ITE. Iya bebas ya kan. Aduh. Undang-undang ITE. Makanya sekarang bermunculan itu kan karena memang hukum itu muncul karena perkembangan zaman juga kan. Ketika zamannya itu zaman media sosial, maka adalah hukum-hukumnya menyertai mereka. Karena memang seperti manusia sih kalau saya sampaikan ya Bang Robi, seperti manusia diciptakan berikut peraturannya. Indomie misal dibuat ya kan sama orangnya. Tentunya ada tata cara membuatnya, ada ininya juga apa sih ingredients-nya kayak gitu. Tentunya ya perkembangan zaman akan mengikuti peraturan-peraturan juga seperti itu. Maka dari itu ya bijaklah dalam menggunakan media sosial gitu. Iya, tentunya ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa kita kesampingkan lah. Jadi untuk Mitra JIC mungkin untuk juga anak-anak muda, sahabat Prima DMI DKI dan Mitra JIC yang masih muda yang punya sosial medianya, daripada mungkin ya cuma curhat untuk galau-galauan gitu misalnya nih, atau merepost sesuatu yang nggak penting. Jadi memang harus mulai mengarahkan ke posting-posting yang positif ya Bang ya. Iya betul. Karena memang balik lagi sosial media sekarang tuh menjadi istilahnya itu ya apa Trendsetter. ya? Ya, trendsetter.
di mana masyarakat, anak-anak muda itu pasti melihat sosial media. Bohong kalau nggak sosial media. Karena emang baru bangun tidur, ngecek Facebook, TikTok gitu ya. Iya. Kalau bahasa ini Bang Bobi, sebenarnya bangun tidur megang handphone itu bahasa dari dulu. Dari dulu ya. Cuman megang handphonenya ini beda. Kalau dulu megang handphonenya SMS gitu kan, SMS. Ini kalau sekarang iya bangun tidur lihat TikTok, bangun tidur lihat YouTube gitu. Mulai makin maju ini. Jadi ya tontonnya sayang banget kalau misalkan kita nggak manfaatkan sosial media untuk hal-hal yang positif. Iya betul. Karena ya balik lagi ya, penting banget ya. Jadi kalau ngomong penting nih Bang, jadi saya jadi inget ini nih. Ya sama seperti ketika kita beramal, kalau misalkan kita posting sesuatu yang baik kan otomatis kita dapat pahala dong. Iya betul. Dan kalau misalkan kita menyampaikan yang buruk ya otomatis kan kita juga dosa. Dan yang menarik kan sosial media ini kan banyak yang pakai. Jadi kayak semacam pahala investasi dan Amal dosa jariah investasi. itu. Jadi kalau misalkan kita posting kebaikan maka ya banyak orang yang niru kan kita bisa jadi pahala investasi kan di repost. Apalagi keburukan ya itu lebih parah. Iya begitu. Ya betul. Menarik banget sih kata-kata itu. Jadi saya baru ngeh gitu kan. Ketika kita berdakwah berarti kita menyampaikan ilmu yang kita punya gitu kan. Selama itu kebaikan, selama itu ada ilmunya berarti ilmu itu akan meluas. Karena ketika saya lihat TikTok saya itu sering di-repost baik di Instagram, di YouTube saya pernah menemukan gitu kan. Udah terkenal. Saya menemukan dan setelah saya pikirkan, oh ini alhamdulillah berarti nyambung nih yang sama hadis idza mata ibnu adama in qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin. Jadi kalau kita sudah meninggal berarti 3 amal yang enggak bakalan terputus. Salah satunya adalah amal atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ketika kita seorang guru. Gimana kalau saya bukan seorang guru gitu kan, saya cuma pendakwah lewat TikTok gitu kan. Nah berarti kita dapat ilmu yang bermanfaatnya di TikTok itu. Sedangkan kan di TikTok sering di-repost. Alhamdulillah berarti kita dapat ilmu yang mengalir lewat hal tersebut pahala gitu. Ya. Jadi kayak pahala investasi. Kalau gini Bang Bobi, kalau kita ngaji nih di masjid, oke lah anggap acaranya besar, acara peringatan Hari Besar Islam. Misal Maulid Nabi yang hadir 500 orang. Lah yang tahu itu aja kan. Biarpun mereka menyebarkan, paling menyebarkan nggak terlalu luas banget. Satu orang menyebarkan untuk 5 maksimal misal. Ya nggak terlalu banyak. Coba kalau kita media sosial sendiri aja di sini gitu kan, bukan berarti kita cuman ngomong sendiri, tapi kita ngomong ke semua orang gitu kan. Yang misal apalagi kalau followers kita banyak, misal kita lagi live. Yang kalau kita live itu nyampe 8.000 berarti kita menyampaikan ilmu kita kepada 8.000 orang. Nah, 8.000 orang ini ada juga yang membagikan live-nya. Ketika membagikan satu orang 8.000 dikalikan 3 kali lipat aja udah lumayan gede banget gitu kan. 16.000 itu apalagi seperti yang itu ya. Wah, itu seperti itu mungkin hitungannya kalau dakwah media sosial ya. Iya, jadi memang kalau misalkan kita bicara tolak ukur penting ya, tentunya sangat penting bahkan wajib ya. Iya kalau kita menurut kita sendiri ya. Iya betul. Cuman ya itu yang saya sampaikan kuncinya adalah diarahkan, jangan sampai tujuh. Iya nih penting banget nih karena untuk para orang tua juga harus mengawasi ya seperti yang disampaikan Bang Fikri karena memang ya di sosial media itu kayak hutan rimba ya, maksudnya ada yang positif ada yang negatif kan. Kalau misalnya orang tua nggak turut serta untuk mengawasi ya, itu kan bahaya juga kan. Karena emang konten-konten yang mohon maaf ya mengandung porno itu kan kadang suka lewat Bang, meskipun nggak dicari gitu kan. Iya betul. Betul nggak sih? Betul banget. Suka lewat. Nah kalau misalnya anak muda yang masih SMA gitu atau SMP gitu, yang ya maksudnya apaan gitu. Lewat terus penasaran diklik. Itu dia. Kalau nggak diawasin, ya, jadi memang penting juga nih menjadi pesan buat orang tua juga ya tidak tidak di stop gitu ya, tidak dilarang tapi diawasi ya, ini penting banget nih nasihat dari Bang Fikri. Nah kalau kita bicara sosial media kan tadi saya bilang kayak hutan rimba nih Bang, berarti ada positif dan ada juga negatifnya. Itu kira-kira bagaimana Bang? Nah oke. Jadi positifnya media sosial gitu kan.
Saya yakin teman-teman juga udah paham, namanya kalau orang udah dewasa itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Begitupun media sosial. Mana media sosial, mana cara menggunakan media sosial yang positif, bagaimana cara menggunakan media sosial yang negatif gitu kan. Harus tinggal pilihan ada di masing-masing. Nah, positifnya menggunakan media sosial yang pertama, positif viral. Itu positif kan? Itu menjanjikan banget loh viral itu saya sampai gini Bang Bobi ya. Saya kan ketua remaja masjid, ibarat kata kalau Prima itu perhimpunan remaja masjid di Jakarta Utara. Berarti secara tidak langsung, mohon maaf, berarti saya ketua remaja masjid di Jakarta Utara. Nah, ketika saya roadshow silaturahmi mendatangi salah satu remaja masjid, saya ditanya, Bang Fikri, ini yang di TikTok itu ya kan? Langsung kayak gitu. Ngeri ya. Itu baru secara langsung offline gitu kan. Ada juga yang online gitu kan, di grup kan ada tuh. Bang Fikri, ini antum bukan gitu-gitu. Iya, Masya Allah katanya. Jadi alhamdulillah gitu kan. Yang pertama viral itu, akhirnya kami ini di Prima, makanya punya program how to bikin viral remaja masjid. Jadi insya Allah gitu kan, ini usaha kami untuk memviralkan remaja masjid lewat media sosial. Nah itu positifnya yang pertama viral. Nah yang kedua, ini yang enak-enaknya tuh. Iya, enak-enak positif juga. tapi gampang, yang enak diterima baik semua kalangan gitu. Yang kedua adalah menghasilkan uang gitu. Media sosial atau sosial media itu menghasilkan uang kayaknya semuanya deh. Semua media sosial menghasilkan uang. YouTube dengan iklannya, Instagram, TikTok dengan endorse-nya, snack video tahu? Iya tahu. Cuma Snack saya belum. video. Udah pakai? Udah, penonton saya udah lumayan ribuan juga. Jadi snack video dengan koinnya gitu kan. Bahkan kayak media atau bisa dikatakan aplikasi Shopee, Lazada itu bisa dikatakan media sosial mungkin ya. Itu kan karena akun kan, ada followers dan lain sebagainya juga. Itu kan menghasilkan uang juga, koin. Kalau kita jualan di media sosial itu menghasilkan uang juga. Semua saya kira. WhatsApp, oke, WhatsApp nggak dapat uang dari mana-mana, tapi kan komunikasi lewat situ kan dapat uang juga. Kalau kita posting, misal, saya nggak punya apa-apa, punyanya WhatsApp doang. Ya WhatsApp juga bisa menghasilkan uang. Kita taruh makanan kita makaroni nih, nggak, misal di foto, taruh di status, nggak mungkin nggak ada yang mau. Kemarin saya foto produk gitu kan, satu produk gitu kan, saya foto pakai foto handphone biasa gitu kan, di foto, udah saya posting di WhatsApp saya. Bang, ente buka ini bukan foto produk kata dia. Enggak, ini iseng aja, kalau mau nggak apa-apa. Ya udah Bang, sekalian. Akhirnya ada tuh. Besoknya ada lagi. Alhamdulillah, biarpun WhatsApp, kalau kita pintar memanfaatkannya gitu kan, insya Allah uang itu datang. Jadi itu salah satu manfaat dari positifnya media sosial gitu kan. Viral, menghasilkan uang. Terus yang ketiga adalah yang tadi disampaikan itu dapat pahala itu udah pasti. Ya. Jadi kita berdakwah lewat media sosial gitu. Nah, negatif mungkin itu sedikit gitu, tapi itu secara garis besarnya. Nah, negatifnya adalah ketika kita menyalahgunakan media sosial gitu kan. Menyalahgunakan itu seperti apa sih? Banyak. Contoh yang tadi Bang Bobi sampaikan. Karena negatif dalam media sosial ini Bang Bobi, ada negatif yang disengaja, ada negatif yang tidak disengaja. Contohnya gitu kan. Bang, gimana tuh? Contoh negatif yang disengaja itu benar-benar dia serius ya? Bukan masalah serius lihatnya, tapi dia nyari gitu kan, benar-benar nyari. Misal nyari link, ketik misalkan apa gitu kan, dicari gitu sama dia. Nah, kalau negatif yang nggak disengaja itu adalah yang tadi disampaikan, misal lagi nonton atau lagi main games terus muncul iklan yang negatif gitu kan, orang pakai pakaian yang kurang bahan lah ya, kurang bahan gitu kan, diklik sama dia, penasaran, akhirnya kelanjutan karena sekali dua kali itu. Jadi sebenarnya ya hal-hal porno seperti itu sebenarnya ini kayak candu gitu sih Bang Bobi, kalau kata saya sampaikan. Jadi pornografi itu jadi candu buat anak muda gitu kan, buat semua kalangan kayak. Kalau kita sering-sering itu nggak akan bisa dibendung gitu. Kalau kita sering-sering gitu kan, kalau nggak di stop dari sedini mungkin, itu hal negatif itu akan berkelanjutan. Nah caranya cara untuk menstop agar konten ini langsung ke caranya kali ya. Silakan. Nah
negatif dari media sosial ini bisa kita obati dengan cara kita sering-sering mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan dakwah-dakwah. Karena ketika kita menonton yang negatif, tentunya rohani kita ternodai, gitu kan. Maka dari itu rohani juga butuh asupan makanan, asupan gizi yang bagus. Cara memberikan asupan gizi yang bagus kepada rohani kita caranya mendengarkan hal-hal yang positif, mendengarkan dakwah, mendengarkan ceramah-ceramah. Sekarang udah nggak harus ke masjid kok, nunggu jadwal pengajian seminggu sekali nggak harus. Kita tinggal sekarang aja mau ceramah tentang apa tinggal klik. Cari ya. Iya, nggak usah. Oh, minggu depan ya ternyata tentang azab kubur itu minggu depan ya, berarti saya harus nunggu dulu. Nggak harus kayak gitu. Sekarang itu kita tinggal ke YouTube, klik azab kubur, udah muncul azab kubur. Sampai 100 kali ada yang membahas tentang azab kubur ya, konten-konten kreator kita. Udah banyak, udah gampang banget, tinggal kita mengarahkannya saja seperti itu Bang Bobi. Jadi itu dampak positif dan dampak negatifnya ya. Iya, betul. Iya, jadi Mitra JC ya tentunya kalau saya menambahin Bang sedikit tentang dampak negatif. Jadi sekarang kan lagi banyak istilahnya mental health ya. Kayak mental health gitu. Dulu kan emang nggak ada kan yang mental health. Nggak terlalu digubris lah. Nggak terlalu digubris. Di Indonesia nggak terlalu. Tapi di Eropa tuh udah ada mental health. Jadi memang dampak negatif dari sosial media ketika memang secara umum ya kita keranjingan sama sosial media 24 jam kita di sosial media, dan itu bukan yang positif yang kita lihat, tapi yang umum-umum aja. Tapi kan kalau kita mau jujur, seberapa banyak sih yang lihat postingan positif? Ya kan, kalau mau jujur, karena memang yang viral-viral, yang trending-trending di YouTube itu misalnya, itu kan yang receh gitu istilahnya, maksudnya meskipun nggak semua ya, nggak semua receh, tapi memang yang berbau Islam itu hampir kayaknya nggak pernah kan istilahnya yang benar-benar trending, yang benar-benar memuncaki gitu ya. FYP gitu ya. Trending itu nggak terlalu banyak lah ya, meskipun ada beberapa. Nah, ya anak-anak muda itu banyak yang karena keranjingan sosial media dan tidak memanfaatkan dengan baik. Dampak negatifnya adalah ya mereka ada yang namanya disebut ya kena mental health gitu ya. Kesehatan mental mereka terganggu. Kenapa? Karena ketika dia lihat sosial media dan yang dia lihat adalah orang-orang yang di atas dia, ya berpenampilan gitu high ya, class, high class gitu kan, dan ya dia jadi ngebandingin hidupnya dengan hidup yang dia lihat di sosial media gitu kan. Ini bisa menjadi dampak negatif juga ya. Jadi memang kalau misalkan tadi kan Bang Fikri ngasih solusi bahwasanya dengan ceramah kalau misalnya lihat negatif gitu kan. Tapi untuk Mitra JC yang mengalami hal ini, ya stop untuk membandingin hidupnya dengan hidup orang lain gitu di sosial media. Karena emang hidup orang lain di sosial media itu nggak seindah aslinya gitu. Ya kan? Kan banyak yang posting-posting yang gitu ya, romantis dan lain-lain. Tapi memang pada kenyataannya nggak seperti itu. Nah jadi ya banyak tuh Bang yang kena mental health di situlah ya intinya. Dan ya pentingnya juga sih kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan kita main sosial media itu memang harus ingat-ingat Tuhan sih soalnya. Karena iya beneran Bang. Soalnya misalkan nggak ingat-ingat gitu ya sama yang ngelihatin kita tiap hari gitu ya. Yaitu Allah ya kita bisa berselancar kemanapun gitu ya. Menerobos. Jadi halu gitu ya. Jadi ya tentunya halusinasi. Jadi memang balik lagi ke kita Mitra JC. Jadi sosial media itu tuh ya sama kayak pisau Bang ya. Jadi kita gunain buat masak itu enak. Tapi kalau kita gunain untuk menyakiti diri sendiri kan enggak. Sama, jadi kalau misalkan kita mau ngambil positifnya dengan memanfaatkan sosial media dengan yang bermanfaat, maka insya Allah itu ya bermanfaat buat kita. Tapi kalau misalkan yang buruk-buruk ya itu menyakiti diri kita sendiri. Gimana Bang? Iya memang betul. Jadi media sosial itu tergantung penggunanya. Misal dia punya akun ya akunnya itu tergantung yang menggunakannya. Dan jadi pembahasan media konten kreator itu yang gampang biar viral itu, yang nggak usah capek-capek mikir Bang Bobi ya. Jadi kalian buat aja gitu kan konten yang kegiatan sehari-hari kalian.
Sebenarnya konten kreator itu rahasianya adalah kenapa mereka bisa viral, karena kenapa mereka bisa viral dan mereka santai gitu kan. Nggak terlalu mikir banget gitu sampai sehari itu upload 5 kali mungkin bisa karena mereka sesuai passion mereka upload itu. Nah maka nggak usah heran ketika ada selebgram, seleb TikTok yang di YouTube gitu mereka ada yang dandan aneh-aneh, ada yang berdakwah, ada yang seperti ini, ada yang sering olahraga, ada yang konten podcast dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hampir 50% sih Bang Bobi keseharian artinya pribadi mereka ya seperti itu karena mereka passion mereka gitu loh. Yep. Jadi konten kalau kalian ingin membuat konten yang gampang dibuat itu ya sesuai passion kalian aja. Gak usah jadi diri orang lain. Jadilah diri sendiri, be yourself aja untuk bikin konten itu gitu ya. Be yourself aja, betul. Iya, kayak gitu. Soalnya saya sendiri ketika saya ingin menjadi Agung Hapsah di YouTube itu saya nggak bisa. Nggak bisa ya. Mau sekeren apapun nggak ada, saya nggak mampu, belum mampu gitu kan. Ketika saya ingin membuat video bagus gitu kan, boro-boro video bagus, kamera aja belum kebeli gitu kan. Boro-boro pengen sinematik gitu kan, gimbal aja nggak kebeli gitu. Jadi be yourself aja gitu kan. Iya benar-benar. Jadi memanfaatkan apa yang kita punya ya semaksimal Iya betul. mungkin. Bahkan sampai saat ini Bang Bobi kalau lucu juga sih. Ketika TikTok saya mungkin sekarang lagi viral, lagi banyak nih ya followersnya. Sampai saat ini saya belum punya tripod sebenarnya. Iya, Masya Allah. Bukan nggak mau beli, maksudnya bukan nggak mau beli, tapi emang nggak mau ya. Bukan nggak mau juga mau, cuman gimana ya? Seakan-akan ya pakai yang ada aja sih gitu kan, pakai yang ada dulu aja sih gitu kan. Sampai saat ini sampai tadi pagi aja saya bikin video, saya taruh kursi yang biasa ibu-ibu kalau motong-motongin bawang gitu kan yang segini, saya taruh di situ handphonenya ya kan disenderin sama sejadah. Saya ngomong gitu udah. Mantap ya. Tapi alhamdulillah yang nonton banyak karena memang nggak usah terlalu bagus dulu kalau sekarang, yang penting isinya dan yang penting viral ya. Percuma kita bikin bagus kalau nggak viral, capek-capek gitu. Kita bikin konten yuk, misal dari Jakarta ke Puncak gitu kan. Bikin konten yuk di Puncak biar banyak yang nonton. Nggak tentu, nggak mesti gitu kan. Jauh-jauh ke Puncak, belum ongkosnya, belum capeknya, belum keluar makan dan lain sebagainya. Pas di-upload cuman 10 orang segini gitu kan. Artinya ini saran saya aja, itu kan banyak opsi, boleh seperti itu. Tapi coba kita ambil yang gampang dulu, yang be yourself dulu gitu kan. Bisa jadi justru be yourself kita passion kita lah yang bakal viral. Ketika kita ngikutin orang lain kan belum tentu ketika kita yang make kita bisa viral gitu kan. Misal Atta Halilintar dengan konten pranknya, kita mau bikin konten prank belum tentu kita viral gitu kan. Gitu. Seperti itu sih Bang Bobi singkatnya. Jadi maaf nih Bang Bobi, jadi memang ngaji sosmed ini kita akan berkelanjutan dan pembahasannya memang bagaimana caranya agar mengelola media sosial. Bagaimana caranya bikin media sosial, platform media sosial kita baik YouTube, Instagram, TikTok semuanya itu bisa viral, bisa banyak yang nonton, bisa banyak yang nge-like, bisa banyak subscriber, bahkan bisa dapat berpenghasilan dari situ. Itu pembahasan di ngaji sosmed ini. Makanya sayang banget sih kalau Mitra JIC dan sahabat-sahabat Prima DMI DKI Jakarta, Jakarta Utara dan sahabat-sahabat TikTok saya tercinta ini nggak mengikutinya. Seperti itu Bang Bobi. Iya. Jadi memang nanti Mitra JIC kita berkelanjutan Bang ya. Iya betul. Iya berkelanjutan dan tentunya sangat sayang sekali apabila Mitra JC dan juga sahabat Prima DMI tidak menyaksikan acara-acaranya atau program kita di berikutnya. Dan iya tadi kan kita juga sempat lupa nih, kita ada door prize ya Bang buat Mitra JC atau buat Prima DMI. Itu ada syarat nggak sih Bang? Apakah mereka bertanya apa nanti kita pilih aja? Oke. Ya, buat sahabat-sahabat Mitra JIC yang sedang menonton ya, buat yang di YouTube Prima DMI DKI langsung saja Prima DMI DKI, atau yang di TikTok saya yang di Prima DMI Jakarta Utara, langsung saja buka Facebook kalian, ketik Radio JIC. Di situ ada live kita, komentar di situ. Jadi komen menggunakan hashtag Prima DMI spasi Instagram kalian atau hashtag Prima DMI spasi nomor handphone kalian. Boleh seperti itu, baru lanjut dengan komentar. Nanti komentarnya yang sesuai dengan arahan kami ya
dia yang akan kami pilih menjadi pemenangnya. Nah, pemenangnya itu akan diumumkan di Instagram kami @primadmijakut gitu kan. Nanti kami akan tag pemenangnya. Kalau teman-teman makanya nih harus tag menggunakan Instagram atau handphone atau dua-duanya lebih bagus. Karena akan ada klasifikasi memang cuman ketika komennya bagus tapi nggak menggunakan hashtag dan nomor handphone atau Instagram, kami akan sulit untuk mendeteksinya. Jadi kami nggak akan dijadikan pemenang seperti itu. Mohon maaf. Dan untuk hadiahnya nih Bang Bobby ya. Silakan Bang. Tentunya hadiahnya untuk door prize kami hari ini, sebelum saya kasih tahu hadiahnya, insya Allah kami akan ada door prize terus setiap live untuk Prima DMI Jakarta Utara ya. Dan hadiahnya bisanya cuma bisa diambil di sekretariat kami gitu. Diambil berarti. Diambil gitu kan. Mohon maaf. Tapi kalau yang memang di luar provinsi DKI Jakarta mungkin kami kirim gitu ya, insya Allah. Nah, kalau yang masih provinsi DKI Jakarta datang aja langsung atau mau ngirim perwakilannya yang ada di Jakarta Utara nggak apa-apa, silahkan gitu ya. Kami menyiapkan hadiahnya itu 1 piece Al-Qur'an Al-Hufaz gitu kan. Terus juga kami menyediakan sebenarnya bukan ini sih. Saya bawa ini tapi bukan ini ya. Jadi di sini itu mic yang biasa kami gunakan untuk bikin video pendek di Prima DMI Jakarta Utara ya. Di sini ada dua tapi bukan yang ini. Jadi ada 2 mic-nya ya. 2 mic, tapi yang akan kami berikan adalah yang ini. Sama, cuman 1 mic-nya 1. Kenapa kami nggak berikan yang ini? Karena kami nyari orang yang benar-benar mau, nyari orang yang benar-benar serius. Percuma saya kasih ini kalau nggak serius gitu kan. Maka yang tadi saya bilang itu, nggak usah terlalu mewah banget, nggak usah terlalu bagus-bagus dulu, nggak usah terlalu lengkap dulu. Mulai aja dulu untuk bikin konten itu. Seperti itu ya Bang Bobby. Itu sih untuk hadiahnya. Ini terus ada lagi nih, kami di Prima DMI DKI Jakarta akan mengadakan LKM. Latihan Kader Masjid. Latihan Kader Masjid ini kami akan adakan di Lagoa Jakarta Utara Masjid Al-Mukarromah. Buat sahabat-sahabat sekalian, mitra JIC yang sedang menonton, atau sahabat-sahabat Prima DMI Jakarta Utara, Prima DMI DKI Jakarta, buat semuanya yang nonton secara live ataupun offline nantinya, boleh teman-teman langsung daftarkan atau komen aja, inbox DM di sosial media yang teman-teman tonton, ya. Tanya LKM-nya itu seperti apa cara mengikutinya. LKM-nya akan diadakan selama 3 hari dari hari Jumat sampai hari Ahad. Jumat mulainya setelah asar, Ahad selesai sampai jam 8, jam 10 pagi. Tanggal 25 sampai 27 Juni ini. Begitu Bang Bobby. Masya Allah. Jadi ada buat mitra JC, nanti ada program latihan kader masjid ya? Betul. Yang diselenggarakan oleh Prima DMI. Prima DKI Jakarta. Dan tentunya mitra JC harus mendaftar ya, agar tentunya dibina, diberikan pemahaman, diberikan ilmu untuk menjadi pemuda yang lebih baik lagi tentunya dengan Islam dan tentunya dengan bersama masjid ya. Jadi dari masjid kita bangkit. Keren tuh kayaknya hashtagnya. Dari masjid. Kalau kami kemarin kan baru Harlah tuh, hari lahir Prima. Jadi temanya itu ekonomi bangkit dari masjid. Itu tema kami. Bangkit ya. Bangkit. Jadi makmur, apa kayak Demi kan makmur dan ini ada nih. Masjid, ya? Memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Nah, itu penting banget ya. Nah, Bang Fikri, kita nggak kerasa sudah berada di detik-detik terakhir di program kita di kesempatan siang hari ini. Ngomongin sosial media memang sangat luas sekali Bang ya, dan tentunya harapan kita adalah bagaimana anak-anak muda ini ketika mereka main sosial media, mereka ngerti gitu tentang sosial media itu bahwasanya tempat yang bermanfaat ketika kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan Islam. Dan menjadi sebuah pertanyaan terakhir Bang tentang pengaruh media sosial terhadap perubahan sikap masyarakat atau perubahan sosial masyarakat. Kira-kira seperti apa Bang? Oke. Media sosial untuk perubahan masyarakat, lingkungan sosial masyarakat gitu kan. Pernah gak sih Bang Bobby dengar ada suatu daerah yang mereka itu beli mobil banyak karena ngejual tanah? Iya, pernah kan? Pernah dibeli Pertamina. Nah,
Pernah gak ke sono Bang Bobi? Belum pernah. Belum pernah. Nah itu salah satunya adalah membuat bisa bikin viral yang pertama ya. Jadi daerah tersebut bisa terkenal. Nah gitu kan. Selain itu, selain terkenal tersebut gitu kan, karena ketika mereka terkenal, akhirnya kan masyarakatnya atau kepala desanya seneng. Oh, kita terkenal ya di platform media sosial. Coba ini bikinin Instagram daerah ini, coba ini bikinin seperti ini gitu kan. Akhirnya bukan hanya daerah, tapi masjid-masjid gitu kan, Pak RT, Pak RW gitu kan, ada Karang Taruna, banyak sih Karang Taruna bikin TikTok, Karang Taruna bikin Instagram. Akhirnya jadi dampaknya itu banyak media sosial, banyak lingkungan masyarakat yang membuat media sosial bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk lingkungannya. Nah, selain itu juga, media sosial untuk lingkungan juga bermanfaat untuk pemberdayaan ekonomi mereka, gitu kan. Ketika mereka punya jualan, mau ngejual tanah, gitu kan. Sekarang pakai Facebook Ads, pakai YouTube, pakai endorse Instagram, TikTok itu gampang banget, banyak banget, gitu kan. Akhirnya masyarakat yang mau ngejual rumahnya gampang terjual, atau yang mau beli rumahnya gampang terbeli, ataupun spare part motor lah, mobil lah, gitu kan, perlengkapan rumah dan lain sebagainya itu akan lebih mudah, mempermudah masyarakat, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh ya kalau media sosial seperti itu. Jadi itu dampak positifnya mungkin ya. Terus juga lebih mudah mengajak ketika masyarakat itu punya kegiatan. Atau kalau di masjid sendiri, kalau masyarakat masjid itu ya, kalau masjid kan tingkat RW ya. Masyarakat masjid sendiri, misal mau ngadain Isra Miraj, tinggal posting banyak yang datang. Tinggal posting banyak yang datang. Ngadain Isra Miraj, Milad, posting banyak yang datang. Seperti itu. Mungkin itu dampak-dampak yang memang untuk saat ini bisa dilihat gitu ya. Dan saya yakin banyak banget sih dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang hadir gitu kan di zaman sekarang. Karena masyarakat zaman sekarang dengan masyarakat zaman dulu kan berbeda-beda gitu kan, dari usianya, dari sudut pandangnya juga berbeda-beda. Akhirnya yang Bang Ijal TV kan itu dia masyarakat sekitar dia kan. Iya, Bang Ijal akhirnya TV. mamanya bikin konten, mamanya yang tadinya tetanggaan pada nggak keluar gitu kan. Sekarang gara-gara Bang Ijal TV atau misal kita bikin konten, ibu-ibu kita kumpul yuk bikin konten. Akhirnya yang tadinya nggak pernah keluar, silaturahmi. Itu kan malah akhirnya arisan bareng, ngerujak bareng lah, akhirnya punya kegiatan bareng. Ketika diarahkan, lagi-lagi diarahkan, ketika kita arahkan hal seperti itu ke arah yang positif, Bu, setelah bikin konten kita adain pengajian yuk, itu kan itu bagus kayak gitu. Jadi itu positif banget, dampaknya itu sangat bagus kalau memang diarahkan. Gitu. Kalau itu tidak diarahkan gitu kan, ada yang pernah gak sih Bang Bobi dengar atau lihat beritanya itu, kepala desa, jadi ada ibu-ibu, ini miris banget sih kalau kata saya, ini sharing. Ada ibu-ibu di penjara sama bayinya yang baru 2 bulan kayaknya. Di penjara sama bayinya. Udah lama kayaknya. Udah lama itu ya. Itu gara-gara dia memvideokan kepala desa yang berantem gitu kan. Itu negatif sih memang gitu kan. Harusnya sih jangan divideokan dan jangan diposting gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang memang diarahkan, jangan sampai kebablasan untuk masyarakat gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Kuncinya adalah diarahkan untuk media sosial. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang sosial media, jelas bahwasanya sosial media itu merubah perilaku masyarakat ya, Bang betul. ya. Merubah perilaku sosial masyarakat, dan ketika memang itu diarahkan ke yang lebih baik, maka masyarakat juga akan jadi baik ya. Contoh kayak tadi Bang Fikri contoh ada salah satu konten creator yang memanfaatkan masyarakatnya, lingkungannya, ya bisa jadi main arisan bareng gitu ya, mungkin, atau setelah bikin konten bareng-bareng Ngaji. selingkungan itu bikin pengajian kan itu bisa. Betul. Jadi memang intinya adalah diarahkan. Betul. Ya. Diarahkan, dibimbing ya, agar sama-sama kita bisa bermanfaat lewat sosial media. Mungkin itu Bang ya. Siap. Jadi Masya Allah banyak sekali pelajaran Mitra JC yang bisa kita petik di kesempatan siang hari ini, bahwasannya sosial media itu sangat penting sekali bagi kita dan bahkan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat ya, karena tentunya masyarakat sudah
memanfaatkan sosial media ya, untuk nyari uang, nyari konten ya itu sudah mengakar lah istilahnya. Jadi memang tinggal kitanya Mitra JC sebagai individu memanfaatkan sosial media sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat luas ya dengan menebarkan hal-hal yang bermanfaat dan juga untuk kemanfaatan diri sendiri dengan mencari-cari yang baik-baik saja di sosial media. Dan akhirnya Mitra JC kita sudah berada di ujung program kita. Bang, ada nggak sih pesan-pesan yang menjadi inti dari perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini sebelum kita akhiri program kita di hari ini? Baik, tentunya buat Mitra JIC sekalian yang sedang menonton secara live atau offline nantinya dan sahabat-sahabat Abang Po, Prima DMI DKI Jakarta, Prima DMI Jakarta Utara dan sahabat TikTok saya. Jadi pesan saya untuk ngaji sosmed di siang hari ini bersama Bang Bobi dan Prima DMI Jakarta Utara adalah gunakan media sosial sebijak mungkin. Jangan pernah mengerem media sosial, tapi arahkan media sosial ini ke arah yang positif, yang bermanfaat baik untuk diri sendiri ataupun untuk masyarakat sekitar. Ajarkan tentang media sosial kepada lingkungan sekitar agar lingkungan sekitar itu bisa memanfaatkan agar bisa memanfaatkan bukan dimanfaatkan oleh media sosial. Kitalah yang mengatur jalannya media sosial kita, bukan media sosial mengatur gaya hidup kita gitu. Kita sampaikan kebaikan-kebaikan gaya hidup kita di media sosial. Nah, selanjutnya adalah pesan saya buat orang tua, kakak yang punya adik gitu kan, orang tua yang punya anak, semuanya yang memainkan media sosial, ingatkan orang tua saudara-saudara sekitar, boleh sekali-kali orang tua ngecek HP anaknya sedini mungkin. Jangan sampai nanti ketika mereka sudah terbiasa kita jarang mengingatkan atau bahkan tidak pernah ngecek sama sekali, mereka bilang ngapain sih, ini kan privasi gitu kan. Masya Allah, padahal kan dia lahir dari rahim dia sendiri. Jangan sampai anak itu seperti itu. Itu kan gara-gara media sosial. Akhirnya media sosial yang disalahkan. Ini gara-gara main handphone nih anak gak punya adab. Gak semuanya salah media sosial kok. Mungkin karena orang tuanya juga jarang mengingatkan. Seperti itu. Jadi saran saya, sedini mungkin dicek sekali-kali handphone anaknya. Karena saya juga pernah beberapa kali sering sih ngecek handphone murid saya mungkin kalau di sekolah gitu kan. Itu banyak banget sih hal-hal negatif. Nah setelah itu nasihati jangan di depan orang banyak. Nasihati ajak di tempat kalian ngobrol berdua. Jangan, karena ketika anak dinasehati di depan orang banyak gitu, mental mereka akan rusak gitu kan. Yang tadi Bang Bobi bilang mental health itu ingatkan anak atau kakak adik kalian semuanya di tempat yang memang private gitu kan. Jangan sampai di depan orang banyak gitu kan. Setelah kita ngecek ternyata ada yang negatif, ingatkan gitu kan. Jangan sampai kebablasan. Seperti itu ya Mitra JC, pesan dari saya. Itu aja Bang Bobi. Baik, terima kasih Bang Fikri sudah memberikan pesannya kepada kita semua Mitra JC. Dan ada salam Bang dari Bang Fahmi katanya. Bang Fahmi. Ya. Suri Fahmi, salam hangat aja buat Masya Allah ya, sahabat JCBS Bang saya. Fikri ya. Masih ingat ya? Iya ingat. Insya Allah. Pernah makan bareng kan? Ya baik, tentunya salam juga buat Bang Fahmi. Dan untuk Mitra JC, kita sudah di akhir program kita di kesempatan siang hari menuju sore hari ini. Dan terima kasih Bang Fikri sekali lagi untuk Anda yang tentu sudah hadir berbagi ilmunya kepada kita semua. Tentunya menjadi pengingat juga untuk kita Mitra JC untuk memanfaatkan sosial media sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga makin banyak perilaku masyarakat juga yang berubah menjadi lebih positif lagi, dan tentu itu mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Amin. 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 Dan tentunya Mitra JC, kita sudah di akhir program, dan tentunya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tanpa disengaja menyakiti Mitra JC. Insyaallah di kesempatan berikutnya di pekan depan kita akan berjumpa kembali di jam dan waktu yang sama insyaallah ya. Betul. Bersama narasumber yang tentunya berbeda dan nantinya juga akan berbincang tentang hal-hal yang berkenaan dengan anak muda. Akhirnya Mitra JC, sampai jumpa pekan depan insyaallah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.